Ya, tapi kita lihat nanti yang kita bahas di sini khusus perkembangan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Indonesia mulai dari Habibie. Karena pada masa mulai Habibie inilah disebutkan dengan zaman reformasi. Nah, reform, pembaharuan, ya kan? Oke, bisa ya? Itu mulai tahun 1998 sampai sekarang. Tetapi Jokowinya belum ya. Nah, karena belum ada sejarahnya. Bukan belum ada sih. Belum lengkap. Oke, kita lihat perkembangan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan B.J. Habibie nanti. Terus Abdurrahman Wahid. Terus Presiden Megawati Soekarno Putri, Yudhoyono. Jangan bilang Sandro ya. Nah, semoga 50 tahun yang akan mendatang. Oke, sudah. Oke, masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, ini kan kita baca ya. Ketika Habibie naik sebagai presiden, Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi. Itulah dia dampak krisis 1998. Nah, atau disebut dengan apa? Krisis moneter yang berdampak terhadap perekonomian di Indonesia bahkan di Asia. Oke, krisis moneter itu dia pada saat itulah Soeharto digulingkan dari masa jabatannya oleh mahasiswa. Maka Habibie diangkat sebagai presiden melalui sidang umum MPR ya, dan Habibie berencana untuk reformasi. Kalau dikatakan reformasi berarti melakukan gerakan pembaharuan, reform, ya kan? Artinya kembali atau berulang. Reformasi. Oke. Ketika Habibie naik sebagai presiden, Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi terburuk dalam waktu 30 tahun terakhir. Disebabkan oleh krisis mata uang yang ini awalnya, krisis mata uang. Artinya nilai mata uang sangat buruk. Kalian suka nggak nilai mata uang Indonesia itu lemah? Ayo, suka nggak? Oke, hutang ke tidak. Kenapa? Karena kalau kita mengirim ke sana menjadi sedikit ya kan. Nah, sama seperti itu dulu ini krisis ekonomi, mata uang menurun, padahal utang ke luar negeri sangat banyak. Nah, artinya di sana muncullah kebangkrutan terhadap sektor industri, manufaktur, finansial atau keuangan yang hampir ambruk. Dan juga pada saat itu diperparah oleh musim kemarau panjang yang disebabkan oleh El Nino yang mengakibatkan turunnya produksi beras. Tahu El Nino kan? Itu dipelajari nggak sejarah? Nanti tanya tutor sejarahnya ya. El Nino. Artinya musim kemarau panjang di sana pada saat itu dulu terjadi, turunlah produksi beras. Karena kan kalau kemarau kan artinya beras itu tidak akan tumbuh kan? Padi bukan beras, padi. Oke. Terus pengunduran diri Soeharto telah membebaskan energi sosial dan politik serta frustasi akibat tertekan selama 32 tahun terakhir. Tapi saya tanyakan dulu, Soeharto ini sebenarnya baik karena
dia disebut sebagai apa? Bapak apa? Bapak apa? Bapak, bapak. Ayo, bapak apa? Bapak. Bapak ayo, pembangunan. Oke. Tetapi di akhir masa jabatannya, perekonomian hancur. Nah, gitu ya. Karena tadi musim kemarau dan juga mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Oke. Dan pada saat itu terciptalah perasaan senang secara umum dan kemungkinan politik yang sekarang tampak seperti terjangkau. Kalangan mahasiswa, khususnya mahasiswa di Jakarta, bahkan seluruh Indonesia, demo menuntut demokratisasi sistem politik. Meminta pemilihan umum segera dilakukan untuk memilih anggota parlemen dan MPR. Apa MPR? Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang dapat memilih presiden dan wakil presiden. Kan dulu kan yang memilih presiden kan siapa? MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kalau dikatakan dia MPR ini gabungan dari, kalau yang sekarang ya, DPR dan DPD. Oke. Kalau sekarang yang memilih presiden siapa? Yang memilih presiden sekarang siapa? Nggak tahu ya, karena belum pernah memilih. Rakyat, oke. Karena pada saat itu perekonomian di akhir pemerintahan Soeharto kacau buruk, makanya mahasiswa melakukan demo supaya Soeharto diganti. Kita tonton dulu videonya ya. Bisa kan dilihat? Bisa kan? Halo, bisa didengar? Bisa dilihat videonya? Bisa dilihat videonya?
Oke. Udah ya? Sudah ya? Oke, kita lanjut. Oke, tugas yang tapi kita bukan membahas Soeharto di sana ya, tetapi efeknya karena Soeharto pada zaman Soeharto itu pada akhirnya perekonomian Indonesia kacau, maka Habibie mendapat tugas yang sangat berat untuk memperbaiki perekonomian negara Indonesia. Oke, jadi tugas yang diemban oleh Presiden Habibie adalah memimpin pemerintahan transisi. Artinya transisi di sini adalah pertukaran untuk menyiapkan dan melaksanakan agenda reformasi yang menyeluruh dan mendasar serta segera mungkin mengatasi kemelut yang sedang terjadi. Kemelut apa yang sedang terjadi? Tadi di sana disebutkan adanya apa? Perekonomian. Terus adanya KKN. Apa KKN? Apa KKN? Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oke. Beberapa poin penting menyiapkan proses. Beberapa poin penting yang disiapkan oleh Habibie ya di dalam proses reformasi yang pertama di bidang politik. Yaitu memperbaharui berbagai perundang-undangan dalam rangka lebih meningkatkan kualitas kehidupan berpolitik yang bernuansa pada pemilu. Terus di bidang hukum antara lain meninjau kembali undang-undang subversi. Artinya undang-undang itu ditinjau kembali untuk diperbaharui ya. Nah, di bidang ekonomi
mempercepat penyelesaian undang-undang yang menghilangkan praktik-praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Monopoli biasanya ini adalah dilakukan di dalam perdagangan atau perekonomian. Kalau dikatakan mono, berapa mono? Satu. Berarti yang berkuasa hanya satu. Ya kan? Tidak boleh. Harus bersaing secara sehat. Ya. Nah, ini dia harus salah ini. Nah, nggak boleh. Itulah poin yang dilakukan oleh Habibie ketika dia memulai jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Menggantikan siapa? Soeharto. Bisa ya? Sudah. Oke. Masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Disinilah salah satu Abdurrahman Wahid yang paling nyata kerjaannya, yaitu di bidang agama, yaitu menerima apa? Menerima atau mengakui apa yang diakuinya. Agama apa kemarin diakui oleh diresmikan? Mengakui agama Konghucu sebagai agama resmi di Indonesia. Gitu ya. Oke, pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, MPR, Majelis Pemusyawaratan melakukan amandemen. Kalau dikatakan amandemen, apa amandemen? Amandemen adalah perubahan terhadap apa? Ya. Perubahan undang-undang dasar. Undang-undang dasarnya bukan undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Bukan yang itu yang diubah. Tetapi pasal-pasalnya. Tahu pasal kan? Berapa? Contohnya pasal 1. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ada beberapa pasal yang diganti. Karena undang-undang itu, karena pasal-pasal itu berasal dari mana? Pasal-pasal ini berasal dari undang-undang dasar. Bisa ya? Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Udah berapa kali amandemen? Udah berapa kali amandemen? Ayo lihat internetnya. Udah berapa kali amandemen? Mbak Rini, berapa kali amandemen? Amelia dulu, Mbak Amelia. Berapa kali amandemen undang-undang dasar? Widiawati, berapa kali amandemen? Oke, Widiawati berapa kali? Rika. Oke, yang benar adalah Mbak Susi. Oke, 4 kali, yaitu tahun pertama, yaitu tahun 1999, yang kedua tahun 2000, yang ketiga tahun 2001, yang keempat tahun 2002. Tiap tahun dulu di amandemen. Sekarang nggak pernah lagi ya. Nah, 4. Oke, masalah lain yang menjadi pekerjaan rumah, atau artinya yang menjadi tugas Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, adalah upaya menyelesaikan berbagai kasus KKN yang dilakukan pada masa Orde Baru.
Saya tanya dulu, Orde Baru itu siapa presiden? Orde Baru tadi siapa presiden? Halo, yang lain masih dengar nggak? Orde Baru? Enggak. Orde Baru kan tadi kan Habibie kan tadi yang ini, yang reformasi. Kan ini kan reformasi. Soeharto, ya. Oke. Apa itu KKN? KKN apa? Ayo, KKN. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya kan? Itulah tugasnya. Karena dikatakan pada saat pemerintahan Orde Baru, di akhir pemerintahannya banyak dijumpai yang KKN. Oke, terus masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Selain beberapa amandemen terkait masalah hukum dan pemerintahan Presiden Megawati berupaya melanjutkan upaya reformasi. Kalau dikatakan reformasi berarti pembaharuan di bidang pers. Tahu pers kan? Pers itu apa? Pers. Di media kan? Nah, di bidang media yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Penyiaran. Artinya pada masa pemerintahan Megawati, Undang-Undang Penyiaran itu muncul dan semakin peraturannya semakin ketat seperti itu. Tetapi semakin ada positifnya, ada negatifnya. Karena reformasi dilakukan di sana, kebebasan mengeluarkan pendapat, walaupun terdapat aturan. Ya kan? Ada dampak positifnya. Namun di sisi lain berbagai media yang diterbitkan oleh partai-partai politik dan LSM, yaitu lembaga swadaya masyarakat, seringkali melahirkan polemik dan sulit dikontrol oleh pemerintah. Karena partai politik, contohnya partai politik X, mengatakan bahwa partai lain salah. Polemik artinya masalah, ya, masalah, permasalahan. Contohnya, saya buat partai jungkir balik. Terus partai, karena kebebasan berpendapat di sana ada pada saat Megawati menjadi presiden. Padahal ketika Soeharto ataupun Soeharto, menjadi presiden, orang itu tidak boleh sembarangan ngomong. Coba sekarang, bebas enggak sekarang orang? Bebas. Bahkan menghina di media sosial, di Facebook, di Twitter, di Instagram, dan kawan-kawannya bebas. Itu karena apa? Itu dulu Megawati yang mengeluarkan itu. Kebebasan mengeluarkan pendapat. Walaupun sebelumnya memang sudah ada. Tetapi di era Megawati, disitulah muncul. Dulu ketika Soeharto menjabat sebagai presiden, siapa yang ngomong sembarangan akan ditangkap. Berani macam-macam lo. Gitu ya. Oke. Jadi hal itulah yang mendasarkan bahwa pada sampai sekarang juga terbawa-bawa kebebasan mengeluarkan pendapat tersebut, tetapi melahirkan permasalahan atau yang disebut dengan polemik tadi. Dan itu sulit kontrol oleh pemerintah. Ya, oke.
sulit untuk diawasi oleh pemerintah karena kan Indonesia kan luas, terus penduduknya banyak, ya sangat sulit lah dikontrol oleh pemerintah ya. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Lanjut. Oke, minimnya kontroversi selama masa pemerintahan Megawati berdampak positif pada sektor ekonomi. Kita lihat, berdampak positif pada sektor ekonomi. Hal ini membuat pemerintahan Megawati mencatat beberapa pencapaian di bidang ekonomi dan dianggap berhasil membangun kembali perekonomian bangsa yang sempat terpuruk sejak beralihnya pemerintahan dari Orde Baru pada reformasi. Sebenarnya dulu kan Habibie itu kan sebentar menjadi presiden. Oleh karena itu hasilnya tidak terlalu nampak karena dia hanya setahun menjabat presiden. Tahun 98 sampai 99. Ya. Oke. Sedangkan Gus Dur juga hanya sebentar menjabat karena dia karena ada sidang umum istimewa MPR yang menyebutkan bahwa Gus Dur harus diganti. Oke, hari ini nih, jadi Megawati gantinya, Megawati kan lama jadi presiden. Jadi dia dianggap mencapai perekonomian kembali, membangun perekonomian kembali ya. Nah, oke, dia dianggap berhasil membangun perekonomian yang sempat terpuruk dari pemerintahan Orde Baru ke pemerintahan reformasi. Oke, sudah? Oke. Kita lihat. Presiden Megawati melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan permasalahan disintegrasi. Kalau dikatakan disintegrasi apa? Sosiologi juga ini. Integrasi. Integrasi apa? Integrasi apa? Disintegrasi apa? Apa integrasi? Ayo, kalau nggak ada yang mengerti integrasi, kita nggak akan lanjut. Integrasi itu adalah penyatuan. Berarti disintegrasi perpecahan. Yaitu memperbaiki persentase pembagian hasil sumber daya alam antara Pempus, pemerintah pusat dan daerah, di mana NAD, Nanggro Aceh Darussalam, dan Papua akan menerima 70% dari hasil pertambangan minyak bumi dan gas alam. Makanya dulu
Aceh itu ingin berdisintegrasi, ingin memisahkan diri dari Indonesia karena dianggap mereka hanya mengirimkan hasil kekayaan daerahnya ke Jakarta, ke pemerintah pusat, sedangkan mereka tidak mendapatkan hasil. Maka pada saat itu, itulah yang disebutkan dengan otonomi daerah, ya. Bukan disebut otonomi daerah, tetapi lebih kalau otonomi daerah kan mengatur daerah mengatur wilayah sendiri. Tetapi hal ini Presiden Megawati melakukan upaya menyelesaikan permasalahan perpecahan tersebut dengan memperbaiki pembagian sumber daya alam tadi. Karena Aceh merasa mereka tidak mendapatkan apapun, hanya mereka mengirim ke Jakarta hasil kekayaan daerahnya ke pemerintah pusat. Begitu juga dengan Papua. Makanya pada saat Presiden Megawati menjadi Presiden Republik Indonesia, dia memperbaiki hal tersebut dengan memberikan 70% hasilnya dan 30% ke pusat. Ya, berarti ada 70% itu ke asal, sedangkan 30% itu dia ke iya, 30% itu dia ke pusat. Inilah perbandingannya. Oke. Oke. Presiden SBY, Pak BY ya. Sejak awal pemerintahannya Presiden SBY memprioritaskan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Nah, makanya yang saya ingat ketika SBY Presiden, saya pasti ingat BLT, bantuan langsung tewas, ya kan? Oke, dia juga menyelesaikan permasalahan pengangguran. Oke, dia juga menyelesaikan pemberantasan korupsi. Makanya program SBY itu adalah program KKN yang paling utama dulu. Ya kan? Nah, saat kerja pemerintahannya dia menyuarakan bahwa mereka akan memberantas KKN. Oke, artinya di sana juga SBY melakukan pemerataan dan pengurangan kesenjangan serta peningkatan pembangunan terutama di daerah yang tertinggal. Oke, bisa ya. Terus pada saat SBY lagi presiden, dia mengeluarkan jam cash mas. Tahu kan jam cash mas kan? Apa jam cash mas? Widiawati masih on. Wika, jaminan kesehatan masyarakat. Nah, itulah yang dilakukan oleh presiden. Artinya dia ingin memperbaiki perekonomian masyarakat yang miskin dengan memberikan seperti BLT dan jam kesmas. Oke, terus upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan. Nah, yang ini dia. Pengentasan kemiskinan direalisasikan, diwujudkan melalui peningkatan anggaran di sektor pertanian termasuk upaya untuk swasembada pangan. Kita akui pada saat itu SBY itu pada masa pemerintahannya swasembada pangan Indonesia itu sangat bagus. Maka dia kan digelari bapak yang apa sih namanya? Yang berhasil untuk
untuk apa ya? Memenuhi kebutuhan beras pada masa itu. Swasembada pangan terpenuhi, beras terpenuhi. Reformasi bidang politik, dia melakukan pembentukan kabinet pemerintah, hasil koalisi partai-partai yang mendukung salah satu pasangan calon presiden dan saat pemilu. Dengan demikian, keberadaan koalisi, koalisi artinya gabungannya, gabungan dari beberapa partai. Dan hubungan partai-partai yang mendukung pemerintahan presiden, SBY harus dijaga. Nah, itu dia ya. Artinya pada saat pemerintahan SBY, dia lebih menekankan ke koalisi partai. Pada saat itu, SBY ini adalah Partai Demokrat, ya kan? Nah. Oke, upaya penyelesaian konflik dalam negeri, GAM, Gerakan Aceh Medan, bukan, Aceh Merdeka ya, Gerakan Aceh Merdeka. Apa itu GAM? Gerakan Aceh Merdeka. Untuk apa mereka membuat gerakan itu? Untuk memerdekakan diri dari negara Republik Indonesia karena mereka menganggap bahwa pemerintah Republik Indonesia melakukan diskriminasi, hanya mengambil sumber daya alamnya. Pada saat itu SBY gencar untuk menyelesaikan konflik GAM dan akhirnya selesai. Akhirnya matilah GAM itu tersebut, ya kan? Mati dianya, GAM-nya. Masalah Poso. Masalah Poso ini dia masalah apa nih? Ayo, masalah Poso itu masalah apa? Ayo. Masa nggak tahu? Siapa di sini orang Sulawesi? Orang Poso. Apa itu masalah Poso? Masalah agama. Masalah agama yaitu tentang kerusuhan SARA juga ya. Nah, suku, agama, ras, dan antar golongan. Terus konflik di Papua. Banyak konflik di Papua ini. Oke, konflik di Papua, contohnya konflik hampir sama dengan Aceh ya, yang ingin memisahkan diri dari Papua. Makanya ada dia gerakan OPM, OPM. OPM itu disebut dengan apa? OPM, Organisasi Papua Merdeka. Oke, reformasi lahir sebagai reaksi langsung terhadap krisis ekonomi yang melanda Indonesia sekaligus adanya tuntutan untuk terjadinya perubahan di Indonesia dalam berbagai bidang. Selama masa reformasi hingga kini, berbagai pembaharuan nyatanya memang terjadi. Pemilu misalnya berlangsung lebih demokratis. Memang kita akui ketika zaman reformasi sampai sekarang, pemilu itu lebih demokratis. Karena yang memilih sekarang adalah rakyat, sedangkan dulu adalah MPR. Terus pembaharuan di bidang hukum juga terjadi, yaitu desentralisasi dan gerakan separatis GAM bisa diakhiri. Desentralisasi artinya sentralisasi pusat, desentralisasi berarti daerah. Berarti lebih mementingkan pembangunan-pembangunan di daerah ya. Terus
Terhitung sejak bergantinya Orde Baru ke era reformasi hingga pemilu 2014, ada 4 tokoh yang menjadi Presiden Republik Indonesia. Kalau dari dulu kan Soekarno dengan Soeharto kan lama. Nah, kalau sekarang lebih banyak presidennya, artinya pemerintahan juga semakin artinya pemerintahan itu presidennya banyak, artinya ya semakin banyak rejimnya dan semakin banyak gerakan reformasi yang dilakukan, ya, yaitu Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Oke, sampai hari ini dulu pelajaran kita. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, sampai jumpa minggu depan di pelajaran sosiologi. Terima kasih atas kehadirannya. Mbak Nuri, tolong absen terus. Selamat malam. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.